Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari cepat angkat suaramu, katakan setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Panggil nama Dia, Yesus, Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Nyanyikan dengan imanmu, katakan Yesus, 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 ku cinta Kau
Yesus nama yang berikan kemenangan. Hanya nama Yesus nama yang terbesar dalam hidupmu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah kami yang besar, yang saat ini ada di tengah-tengah kami. Kami merendahkan hati kami Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu. Pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami. Kami percaya Roh-Mu yang akan menguasai kami sepenuhnya. Sucikan dan kuduskan hidup kami Tuhan, layakkan kami imam-imam-Mu yang akan melayani, pemberita firman, semuanya ada dalam kontrol-Mu ya Tuhan. Berkuasalah saat ini atas kami. Apabila masih ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh yang tidak baik dalam hati dan pikiran kami di ruangan ini, kami tahu kami punya Allah yang besar. Saat ini kami memanggil nama Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usirkan, kami patahkan, kau pergi dari ruangan ini, dari ruangan hati kami. Hanya Roh-Mu saja yang menguasai kami sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Haleluya, serukan namanya sebab Dia Raja yang berkuasa. Yesus Tuhan, Allah yang dahsyat dan besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja, Dia yang berkuasa. Dia akan tergoyahkan, Dia akan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Siapa namanya? Yesus Tuhan. Dia akan tergoyahkan, Dia akan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Musik memuji Tuhan. Semua angkat tanganmu yuk. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama. Mari angkat dua tanganmu, kita mau menari
dahsyat dan berkuasa. Haleluya. Mari semua katakan, Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia menolongku dari hidupku. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Majulah kekuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Tuhan Rajaku. Dia yang berkuasa. Amin. Mari sama-sama bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia menolongku dari hidupku. Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Majulah kekuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Tuhan Rajaku. Semua katakan, Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah. 1, 2, 3, say. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Majulah kekuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Siapkan hatimu kebenaran firman Tuhan. Sebab kita hidup, kita bukan oleh karena kekuatan kita. Kita hidup oleh karena iman percaya kepada Tuhan kita. Sebab Dia Allah yang setia.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Nyanyikan dengan imanmu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari nyanyikan dengan segenap hatimu. Katakan kekuatanku Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya bukan karena kami melihat, tetapi kami meyakini firman Tuhan itu ya dan amin, dan hidup adanya. Sebab firman Allah itu adalah Engkau sendiri. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian kebenaran firman. Kalau masih ada kuasa gelap yang ingin mengganggu, mengambil setiap benih yang sangat berharga, bersatu hati kami katakan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, pergi dari hati kami. Ruangan ini sepenuhnya dikuasai oleh Roh Tuhan. Terima kasih, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Terima kasih, silakan duduk. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan. Sekaligus selamat menyaksikan melalui online, bisa lewat YouTube. Saudara ketik GKJ Family, tolong tekan subscribe bagi yang belum, atau yang melihat melalui First Media. Kami ada perubahan jam tayang, tetap hari Minggu tetapi pukul 7 dan 11.30 WIB. Kemudian kami ada di 2 hari lagi yang lain, hari Senin dan hari Jumat ya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Saudara, periode ini kembali saya melanjutkan tentang pertumbuhan rohani, di mana saudara masing-masing ini dilambangkan dengan tanaman yang wajib
saudara tumbuhkan supaya berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita ada dalam subtema jadikan diri saudara pohon yang baik. Mari katakan dengan memegang dada saudara. Yang di rumah juga, 2, 3. Jadikan diri saya pohon yang baik. Haleluya, ya. Supaya bisa menjadi pohon yang baik, maka bagian yang pertama kita sudah bahas beberapa minggu yang lalu adalah kemauan berpisah dari hidup lama. Kemudian kalau sudah berpisah, saudara harus mengisi hidup saudara itu dengan hal-hal yang berkualitas. Yang dulu kan yang lama, tidak berkualitas. Kemudian yang ketiga, kalau sudah diisi, perlu maintenance, perlu di-maintain, perlu dipelihara, ya. Dan untuk itu kita baca dari Yesaya 5 ayat 1 dan 2 yang sudah kita bahas berminggu-minggu. Mari kita baca bersama-sama, angkat suara saudara. Yesaya 5 ayat 1 dan 2. 2, 3. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Amin. Tulisan ini ditujukan kepada orang Israel. Mereka sekarang sudah mati, yang dituju ini pertama-tama. Dan sekarang kita sebagai orang Israel secara rohani yang dikeluarkan dari dunia menuju ke kerajaan 1000 tahun damai. Perhatikan, orang Israel, saudara sekarang dilambangkan dengan pohon anggur yang harus menghasilkan buah anggur yang baik. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan orang Israel di mana yang dihasilkan ialah buah anggur yang asam. Supaya tidak menghasilkan buah anggur yang asam, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yang sudah saya garis bawahi itu, nanti saudara lihat lagi di rekamannya. Yang pertama, Tuhan sudah menetapkan kita ditanam di bukit yang subur. Bukit yang subur bukan bukitnya yang subur, tapi tanahnya yang subur. Tanah yang subur itu melambangkan hati saudara, ya. Hati saudara setiap kali mau dengar firman harus dijadikan subur lebih dahulu. Itulah sebabnya kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Yang kedua, bukan mencangkulnya, ayat 2, tetapi bahasa Inggris mengatakan fence, dipagari, untuk menunjukkan ini daerahku. Tuhan memagari hidup saudara yang menandakan saudara ini adalah milik Tuhan. Yang yakin katakan amin. Kemudian yang ketiga, batu-batu ini harus dibuang. Tidak bisa semua batu itu tidak ada di tanah. Meskipun tanah yang paling subur sekalipun, tetap ada unsur batunya. Itu unsur manusia saudara secara jasmani, dan itu adalah nature.
Tidak bisa saudara tidak ada batunya sama sekali. Saudara sebagai manusia hidup di dunia bersosialisasi, tetapi sangat 100% sempurna, kudus, suci. Tidak bisa. Ada, tapi jangan batu yang gede. Batu kecil. Ya, misalnya kita makan siang, malam udah lapar lagi. Malam makan, besok lapar lagi. Nah itu nature-nya kita. Kita tidak sikat gigi, tidak mandi berapa hari, lalu keluar daki. Nah seperti begitu. Tetapi itu tidak menghalangi sebuah tanaman bisa bertumbuh dengan baik kalau ada batu-batu yang kecil, tidak menghalangi. Yang keempat adalah ditanam anggur pilihan. Kalau sudah disiapkan lahan, dipagari, dibersihkan dari batu-batu, kemudian baru ditanam benih anggur pilihan. Dan yang akan kita bahas hari ini adalah, mari kita baca bersama 2-3. Didirikan menara penjaga. Kalau saudara bicara soal menara penjaga, ada di banyak hal. Yang pertama di pantai, itu ada menara penjaga. Kalau di luar negeri Baywatch, kalau di Bali, di Denpasar, Balawista. Ya, di luar negeri ada di pantai-pantai supaya kalau ada orang tenggelam atau apa segera diatasi. Kemudian di peternakan udang, pembibitan udang itu ya. Itu jaganya 24 jam dan bahkan sekelilingnya dikasih aliran listrik, sebab udang itu kalau sudah mulai agak gede orang sering menjarah. Dan jangan lupa kita sekarang membahas tentang kebun anggur. Tentu kalau sudah dipagari harus didirikan menara penjaga. Meskipun sudah dipagari, maling masih bisa loncat sebab pagernya tuh enggak tinggi 10 meter begitu saudara. Kalau pagernya ketinggian, biayanya bikin pagar ini ya mahal dan tidak lucu lagi jadinya. Tetap orang bisa loncat. Di awal depan berapa minggu lalu saya katakan pagar ini untuk memisahkan, oh ini daerah milikku, ini bukan milikku yang sana. Tetapi untuk menjaga supaya kebun anggur itu aman, supaya hidup diri saudara sebagai pohon anggur aman sehingga bisa menghasilkan buah yang baik, harus ada menara penjaga. Dan tujuannya adalah menjaga kebun anggur itu dari di samping pencuri juga binatang liar. Sebab yang senang dengan anggur itu bukan hanya manusia, banyak yang senang hewan-hewan, juga banyak yang senang dengan anggur. Nah saudara, menara penjaga ini dari bahasa Ibrani migdal. Migdal dari kata gadal. Jadi kalau bahasa Ibrani itu ada kata dasarnya, menggabungkan. Kata dasarnya gabung, ya. Pengertian menggabungkan dengan gabung itu berbeda. Betul? Ya, menggabungkan dengan gabung beda. Demikian juga ini. Migdal saya ambil kata dasarnya gadal yang artinya memilin dengan tujuan menjadikan besar. Nanti kita lihat memilin itu seperti apa. Yang penting saudara ambil dulu ini landasannya, ya. Jadi menara penjaga itu adalah memilin dengan tujuan menjadikan besar. Menara penjaga itu secara rohani itu bayangan dari menara doa. Mari kita bicara bersama supaya saudara ingat. Menara penjaga adalah menara doa. 2, 3.
Menara penjaga adalah menara doa. Menara doa, kenapa dikatakan menara? Sebab dia harus tinggi, ya. Menara penjaga dikatakan menara, kalau menaranya penjaganya pendek itu bukan menara. Tinggi. Kenapa supaya tinggi? Nah, ini saudara perhatikan. Doa juga demikian. Dikatakan menara doa. Di Denpasar, Bali ini ada namanya menara doa. Di beberapa kota di Indonesia ada. Di luar negeri ada enggak Pak? Ada. Kalau enggak salah the Tower of Prayer. Ya, itu adalah bayangan menara penjaga. Apakah menara doa itu adanya di gereja saja? Jawabannya tidak. Dalam setiap rumah-rumah saudara harus berdiri menara doa. Haleluya. Semua dong ngomong, haleluya. Tujuannya apa? Itu saya lihat kan tulisannya. Perlindungan terhadap serangan dari siapa? Dari iblis. Hati-hati kalau menara penjaga di tempat udang, di pantai, di kebun anggur, musuhnya kelihatan. Makanya di atas kan supaya kelihatan. Entah itu binatang liar atau orang yang mau mencuri, kelihatan. Tapi kalau saudara menara doa, musuh yang saudara hadapi ini tidak kelihatan. Makanya salah satunya kalau kita berdoa kita tidak sambil ngeliat begini. Ya, berdoa sambil ngeliat gini itu kalau doa mau makan ya benar-benar. Supaya apa? Supaya lauk saudara nggak dicuri kan begitu ya. Yang lain dapat ikan kecil-kecil, saudaranya ikan gede. Jadi kami berdoa Bapak, saudara sambil ngeliat ikan saudara sampai ada tangan yang ngambil. Makanya kita berdoa tutup mata, kan apa? Kita harus membayangkan melawan, firman Tuhan mengatakan penguasa di udara. Ingat ya, penguasa di udara berarti di udaranya ada penguasanya. Siapa? Roh kegelapan. Dan musuh yang tidak kelihatan itu sangat berbahaya. Saudara kan kadang lihat film ya, tiba-tiba dia lalu hilang penglihatan sesaat atau hilang penglihatannya, dia harus melawan lawannya, dia nggak tahu dari mana. Nah seperti begitu, dia cuma mendengarkan ada pukulan atau dia kena tonjok. Nah dia tahu tonjok berarti orang yang di sini kan, tonjok sini enggak mungkin orang yang di sebelah sini. Dan dia sikat ke sini, seperti begitu. Saudara juga enggak tahu. Bisa saja saudara pulang gereja atau mau ke gereja, saudara kecelakaan. Banyak atau terjadi, beberapa ada di sini. Baru pulang dari gereja, jatuh, biru-biru, luka. Mau ke gereja, kecelakaan, jatuh. Karena musuhnya tidak kelihatan. Saudara sekarang baik-baik, belum tentu besok baik-baik. Saudara baca di koran seorang artis yang cukup terkenal, saya lupa namanya. Dia dalam satu hari, usaha yang dibuat dia sama orang tuanya habis. Malam ini dia tidur di rumahnya, besok dia sudah diusir. 12 miliar habis. Orang-orang yang di sekitar depo Pertamina di Plumpang pada saat jam 8 masih enak-enak duduk di rumahnya. 8 lebih 10 meledak, puluhan mati, yang luka-luka juga akan menyusul mati karena luka bakar itu bahaya. Enggak tahu. Sekarang saudara sehat, minggu depan bisa jadi
saudara menerima kenyataan bahwa di dalam diri saudara itu ada tumor. Iblis itu senantiasa ingin menembak saudara. Supaya apa? Supaya saudara rohaninya lemah. Kalau lemah, gampang mematikan rohani saudara. Gampang menjatuhkan rohani saudara. Hati-hati. Karena itu saudara perlu membangun menara doa untuk hidup saudara, keluarga saudara. Yang setuju katakan haleluya. Tolong dibacakan Habakuk 2 ayat yang pertama. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ya, dari Habakuk 2 ayat yang pertama, ini bukan arti sesungguhnya saudara. Habakuk ini tidak sebagai guardian, penjaga, berdiri di tempat pengintaianku, berdiri tegak di menara. Oh tidak. Kalau saudara baca Habakuk ayat 3 Fatsal, Habakuk yang pertama dia mengatakan keluhan-keluhannya kepada Tuhan. Kenapa kok penghukuman atas orang fasik tidak turun-turun? Kenapa kok kami ini orang yang percaya setia kepada Tuhan ditindas, sengsara dan sebagainya. Habakuk yang kedua, nah saudara lihat ini. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Gimana caranya saudara mengadu kepada Tuhan? Melalui doa. Jadi ini bicara soal berdiri tegak di menara. Ini bukan berdiri tegak di menara jaga sebagai seorang penjaga guardian, bukan. Tapi berdoa. Dan di pasal yang ketiga, Habakuk menutup suratannya dengan tulisan, meskipun pohon anggur tidak berbuah dan lain sebagainya, aku tetap beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Dia mendapatkan jawaban yang luar biasa, jawaban kekuatan. Nanti kita lihat, saudara ikuti saja ini. Ini ada sebuah gambar yang harus saudara selesaikan dengan baik. Ya, apa yang akan dijawabnya? Apa itu yang akan dijawab oleh Tuhan? Nya besar. Dari Migdal ini saudara, kan berdoa. Saya perdalam, kita berdoa bukan berdoa seperti biasa, Tuhan saya mau tidur, mau makan, mau pergi, mau kerja dan sebagainya, tidak. Tapi kita kan sudah step up, meningkatkan kerohanian saudara, berdoa dalam roh. Katakan bersama, berdoa dalam roh. Karena Allah itu roh, kan begitu firman Tuhan mengatakan. Jadi kita ngomongnya sama Tuhan dalam roh, karena Allah adalah roh. Yang dijadikan besar, kenapa saya katakan dijadikan besar? Lihat ini. Dari Migdal, saya nanti bisa mencatat di rumah lagi, memilih dengan tujuan menjadikan besar. Dari kata Migdal, yang dijadikan besar itu pengharapan. Katakan bersama, pengharapan. Nah, berarti ini, aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Tadi saya tanya, apa yang dijawab oleh Tuhan? Apa? Pengharapan. Simpen dulu. Jadi kalau saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak memberikan saudara jawaban dari apa yang saudara minta. Saudara sakit, Tuhan sembuhkan penyakitku. Tuhan tidak memberikan jawaban kesembuhan untuk saudara. Sekarang kita lebih dalam ya. Saudara dalam kesulitan keuangan, Tuhan tolonglah perekonomianku.
Dia tidak menjawab saudara dengan memberikan berkat yang berlimpah, tidak. Untuk semua doa-doa yang saudara naikkan, Tuhan memberikan pengharapan. Sekali lagi katakan, pengharapan. Pengharapan. Pengharapan apa? Ya, nanti. Roma 15 ayat 13b, mari kita baca bersama dulu. Roma 15 ayat 13b, 2, 3. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, lebih keras, saya berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Jangan lupa depannya. Oleh kekuatan Roh Kudus. Di mana saudara dapat kekuatan Roh Kudus? Kalau saudara suka berdoa di dalam Roh. Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh Allah, maka saudara oleh kekuatan Roh Allah, Roh Tuhan, Roh Kudus itu saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kalau pengharapan saudara makin lama makin besar, makin lama makin besar, nah itu yang akan mengalahkan sakit saudara, perekonomian saudara, masalah saudara. Haleluya. Pengharapan yang penting. Orang membunuh diri, gantung diri, minum racun dan lain sebagainya. Karena apa? Karena apa? Tidak punya pengharapan. Putus cinta, gantung diri. Karena dia nggak punya pengharapan. Bahwa tidak ada orang lagi yang mencintainya. Hanya dia satu-satunya yang mencintai saudara. Ya. Ketemu gede. Sebentar. Pengharapan itu dari kata tikvah. Ini cocok sekali ya khotbahnya ini. Nyambung semua. Tikvah itu tali. Tikvah ini dari kata dasar kafah. Yang berarti mengikat bersama dengan cara memilin. Nah ini dia. Ya. Lihat lagi sekarang di sini. Migdal memilin dengan tujuan menjadikan besar. Migdal ini gambaran dari menara doa. Kita berdoa kepada Tuhan, 90% isinya permohonan. Dan Tuhan menjawab saudara bukan sesuai yang saudara mintakan. Tuhan berkati aku dengan mobil, dengan rumah dan sebagainya. Tuhan tidak langsung besok kasih saudara menang undian, dapat rumah, dapat mobil, dapat uang 1 miliar, 10 miliar dan sebagainya. Tidak. Dia memberikan jawaban berupa apa saudara? Pengharapan. Nah, pengharapan itu ternyata artinya mengikat bersama dengan cara memilin. Pastor. Tadi Migdal memilin untuk menjadikan besar. Pengharapan ini mengikat bersama dengan cara memilin. Jadi agar hidup saudara ini terpelihara. Kan tadi poinnya salah satunya perlu dipelihara. Supaya saudara bisa menghasilkan bukan buah anggur yang asam seperti orang Israel dulu, tetapi buah anggur yang luar biasa. Saudara perlu memilin. Memilin itu seperti gambar ini loh. Itu loh memilin saudara. Kalau saudara dengarkan khotbahnya sambil ngantuk-ngantuk, sambil angup-angup, saudara nggak dapat apa-apa. Kalau ngantuk tidur di rumah, jangan ke gereja. Itu memilin. Ular itu juga seperti gitu kalau memangsa mangsanya di kerak, tetapi itu bukan memilin. Melilit. Memilin ini dua belah pihak.
Tuhan, saudara dipilih. Liwat apa? Dijawab saudara, liwat apa? Liwat apa? Doa. Doa. Sekarang keluarkan gambar tabernakelnya. Yang dua dimensi aja, yang depannya dia, ini dia. Kita ini tidak bisa lepas dari tabernakel. Sampai di kerajaan 1000 tahun damai pun juga tabernakel ini jalan. Firman Tuhan mengatakan jangan jadi orang Kristen halaman, sebab Kristen halaman akan diberikan kepada musuh diinjak-injak 42 bulan lamanya. 3,5 tahun itu masa antikris. Apa itu Kristen halaman? Orang yang puas. Pelatarannya halamannya. Hanya dengan dia sudah dibaptis, dia pikir dia selamat, dia pelayanan, korban waktu, tenaga, uang, pikiran, ya. Jadi mesbah korban bakaran ini bukan hanya bicara korban uang aja, korban diri kan, pelayanan, latihan, dan lain sebagainya. Mereka jangan sudah berpikir kalau sudah dibaptis dan melakukan pelayanan, korban, aman. Oh tidak. Orang firman Tuhan yang ngomong kok. Halaman itu akan diberikan untuk dijak-injak 42 bulan lamanya. Sekali lagi saya ulangi, 3,5 tahun. Itu masa antikris. Tetapi saudara harus masuk ke sini toh. Kan pernah kita bahasin, naik terus. Saudara harus bisa menjadi sinar bagi sekeliling saudara, bagi tempat kerja saudara, bagi tempat sekolah saudara, bagi keluarga saudara. Bersaksi tentang nama Tuhan. Saudara mengisi kualitas rohani saudara, memberi makan jiwa dan roh saudara dengan membaca firman, mendengarkan firman, berkersel. Tetapi ingat loh saudara, ada satu kunci di mana supaya Allah itu berkenan hadir di tabernakel. Apa? Firman Tuhan itu menulis. Dupa di atas mezbah tidak boleh tidak ada asapnya. Ada asapnya karena dibakar kemenyan yang luar biasa harumnya. Pagi petang diganti terus supaya nyala terus. Asapnya yang baunya harum itu nembus ke sini. Kenapa nembus? Karena ada pintu tirai toh. Tapi kalau asap bisa nembus. Asap yang berbau harum itu yang memperkenan Tuhan ada di tabernakel. Kita kecilin. Yang memperkenan Tuhan ada di gereja manapun. Itu bukan worshipnya yang luar biasa. Firman Tuhannya yang dahsyat, tetapi doa. Haleluya. Worship. Kecil. Yang memperkenan Tuhan ada di rumah saudara. Itu bukan karena saudara 1 bulan memberikan perpuluhan 50 juta, sudah melayani sebagai LCC, WL Singer, kolektan, semua dirangkap. Bukan karena saudara rajin baca Alkitab, dengar firman ke gereja tiap minggu, not enough. Itu cuma tambahannya. Kalau saudara ke Kentucky Fried Chicken, tambahannya itu saus, chili saus, nasi, apalagi perkedel, kentang, sop, apalagi puding, ya. Tetapi mainnya yang utama itu apanya saudara? Nah,
Yang utama itu doa. Katakan bersama, doa. Kecilin paling kecil diri saudara. Saya tidak berbangga karena saya bisa berkhotbah dengan baik. Dengan hal-hal yang lain. Kalau tidak ada unsur doa dalam diri saya, Tuhan tidak berkenan hadir. Jadi saudara yang punya telinga dengar pentingnya doa. Urusan saudara mau berdoa atau tidak, itu bukan urusan saya, bukan urusan Tuhan, tapi urusan saudara sendiri. Kembali. Yesus berkata dalam Lukas 21 ayat 34 sampai 36, apa yang dia katakan? Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, kita baca bersama-sama dari sini. Semuanya, 2, 3. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya saya beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Amin. Saudara yang di rumah juga, ini nanti tahan berdiri di hadapan Anak Manusia itu nanti. Naik lagi, luput dari semua yang akan terjadi itu nanti. Jangan ngomongnya nanti dulu. Kalau yang sekarang ini saudara sudah jatuh, jangan berpikir saudara S3 kalau SMA-nya aja belum beres. Gitu loh. Memang goalnya di sana S3. Tetapi step by step. Kalau SMA-nya saja nggak lulus, ngomong S3, apanya mau diomongin? Jadi apa pengertiannya ini? Kekuatan untuk luput dari apa yang akan terjadi. Sebelumnya, saudara mesti punya kekuatan untuk luput dari semua yang sedang terjadi. Kalau baca Alkitab itu seperti begitu, saudara. Jadi saya bacakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, doa menara, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Itu yang betul. Sekali lagi, berdiri di hadapan Yesus nanti. Semua yang akan terjadi, ini bicara soal apa sih? Semua yang akan terjadi ini apa sih? Itu loh. Hari Tuhan ini. Masa antikris, masa penganiayaan. Nanti
sekarang ini kita pikirkan. Kalau yang sekarang ini saudara tidak luput dari semua yang sedang terjadi, saudara jatuh, jangan ngomong ke sana. Yang ini loh, yang sekarang ini. Saudara atasi, luput, sukses mengalahkan. Maju. Tantangan lebih besar. Tahun demi tahun, tantangan lebih besar. Maju terus. Puncaknya hari Tuhan, masa aniaya antikris. Kalau itu ada puncaknya, ya kita sudah diangkat. Haleluya. Kita sudah diangkat. Kalau kita berhasil maju terus, kalau enggak berhasil maju terus, ya enggak bisa. Ini ya, SD, naik SMP, naik SMA, naik S1, goalnya saudara apa? S3 misalnya, atau profesor. Ya, nah ini ada hambatan, kalah, ya sudah, saudara cuma S1. Berhasil, ini S2 nih, seperti begitu. Saudara dengarkan lagi firman Tuhan yang penjelasannya cukup padat nih. Untuk merangkum soal pengharapan. Soal yang tadi saya katakan, kalau saudara berdoa lagi sakit, lagi punya masalah, lagi problem ekonomi, saudara berdoa supaya Tuhan sembuhkan saudara, selesaikan masalah saudara, memberkati saudara. Saya tadi mengatakan, Tuhan tidak memberikan jawaban kesembuhan, pertolongan, berkat, tetapi apa jawab yang keras saudara? Pengharapan itu datangnya lewat mana? Berdoa, memilih bersama dengan Tuhan. Supaya saudara lebih mengerti, yang di rumah yang menyaksikan juga tahu. Sejak sekitar 6 minggu yang lalu, maaf ya, pergelangan kaki saya ini, ya, tiba-tiba sakit. Saya baca-baca, cari informasi, itu tendon Achilles istilahnya. Saya tanya kepada dokter Fani. Ya, sebelumnya itu saya obati sendiri. Saya kasih counterpain lah, rapa ya. 3 hari, 4 hari enggak mau. Saya tanya dokter Fani, dikasih obat. 2 hari enak, habis itu sakit lagi. Saya kan ikut BPJS, saya gunakan, saya ke Bros. Ketemu Pak Adi, Bu Adi beberapa kali di Bros. Saya ke dokter saraf, doktor, dikasih obat. Obatnya itu begini saudara, minum 2 kali. Kalau saya minum malam, paginya enak. Kenapa saya ke dokter di Bros? Karena yang kiri juga sakit. Malam minum, pagi enak. Tapi nanti sekitar jam 10, jam 11, sakit lagi, bengkak dia. Nah makanya minum 2 kali obatnya. Minum siang sampai sore enak. Nanti jam-jam 6, jam 7 bengkak lagi sampai malam. Nah itu terus seperti gitu. Saya sudah habis 1 pepel ya, 3 jenis obat. Enggak puas saya. Kembali lagi saya ke Bros, minta rujukan lagi ke spesialis ortopedi, dokter. Dikasih obat lain, saya baca, cari informasi di Halodoc, sama saja mirip-mirip. Theo tahu karena saya beli di sana pernah ya. Ya, Theo yang layani saya. Ya sudah saya ikuti. Enggak sembuh. Semua dokter itu, kemudian saya yang ketiga, saya nggak mau pakai BPJS, saya ke Profesor Siki, itu senior, dia yang mengoperasi
kakinya Stephen waktu kecelakaan dulu. Udah puluhan tahun yang lalu. Saya ketemu dia, udah tua ya. Saya cari yang paling hebat, Siki. Ingat kalau saudara ada masalah dengan tulang atau saudara, ke Siki. Ke siapa saudara? Siki. Di Kimia Farma. Daftarnya lewat online. Ngomong-ngomong, terus dia ngomong, harus banyak istirahat. Kurangi pergerakan. Masalahnya rumah saya ini naik turun saudara. Kamar saya di atas, kamar kerja di bawah, tempat makan di bawah. Ya, kalau saya enggak sakit teler begitu, saya makannya di bawah, masa di atas dibawain makanan, didulang, enggak enak. Naik turun mana bisa. Beberapa orang di tempat ini mungkin lihat, Pak Anton ya pernah lihat, minggu lalu Pak Budi melihat. Saudara tahu saya kalau jalan itu begini, kaki kanan, kaki kiri juga sakit, tapi kanan lebih sakit, bengkak dia, radang, nyeret. Jadi kalau pergi ke mall kemana saya enggak mau. Kenapa? Nanti yang lain di depan, saya di belakangnya. Kan enggak enak dilihatin orang ya. Kalau turun tangga ya di gereja atau di rumah saya turunnya satu-satu gini dan miring. Kalau langsung turun, tidak bisa. Saya paksakan kaki jalan seperti normal, tidak bisa. Kan dia tidak mau nekuk. 3 dokter yang saya datangi ini, tahu kalau itu radang, semuanya bilang radang. Tapi enggak dikasih obat radang, menghilangkan radang itu enggak. Nah, ke rohani, saya berdoa enggak? Saya berdoa. Setiap hari, pagi, malam saya berdoa. Saya selalu pegang kedua kaki saya, sambil berlutut saya berdoa. Otot, sendi, tulang, saraf, radang, membaik dari hari ke hari dalam nama Tuhan. Saya doakan terus. Apakah Tuhan memberikan kesembuhan? Tadi saya sudah bilang loh. Apa saudara? Apa? Tidak. Apakah saya berhenti berdoa? Tidak. Kenapa kok saya tetap berdoa? Supaya apa? Pengharapan saya makin bertambah. Dengar ya saudara saya yang sakit, yang punya masalah, punya problema apa saja. Tuhan bukan dukun. Ya, kalau dia mau metobatkan orang seperti Peter Yong dan lain sebagainya, memang Tuhan kasih kesembuhan secara langsung. Dia mampu melakukan, tetapi untuk kita yang sudah menjadi anak-anaknya sudah lama dalam Tuhan, tidak seperti itu. Kalau seperti itu, namanya dimanjakan. Minta apa-apa dikasih, minta apa-apa dikasih, minta apa-apa dikasih, itu manja nanti saudara. Orang yang manja tidak bisa memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Jadinya korupsi. Nanti seperti Rafael. Saya berdoa terus. Bulan lalu perjamuan di gereja saya angkat. Saya yakini dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Enggak itu. Saudara enggak tahu kalau saya khotbah seringkali sakit. Tapi bukan berarti lalu saya begini. Aduh. Nanti saudara juga bisa ikut begini juga. Naik turun tangga, ngatur sound, AC dan sebagainya, saya lakukan tetap. Enggak apa-apa. Bahkan minggu lalu saya banyak naik turun sampai ada satu anggota ngelihat, saya tunjukkan, wih bengkak sekali Pak John. Iya bengkak, padahal semalam saya sudah minum obat karena banyak aktivitas, belum jam 8 sudah bengkak. Terus gimana Pak? Sudah lihat nih. Yang enggak tepuk tangan enggak apa-apa, kamu kolektornya double. Satu kali waktu saya lagi bikin hari Sabtu ya, mempersiapkan final khotbah
Saya lihat siapa tahu ada yang salah. Ada suara disebutkan sebuah nama dokter. Dokter yang sudah lama, sudah puluhan tahun lalu saya pernah datangi dia. Nama itu hilang dari pikiran saya, sama sekali tidak ada. Nama itu dimunculkan. Saya hubungi salah satu anggota gereja, gimana caranya, apa dia masih praktek? Masih. Saya daftar, dia cuma praktek Senin, Rabu, Jumat. Saya daftar Senin, saya dapat nomor, kalau enggak salah 59. Saya tanya, kalau itu tuh sekitar jam berapa ya? Ya di atas 9.30 malam. Puh, malam sekali. Ya sudah enggak apa-apa, namanya saya perlu. Saya lihat ya, Tuhan itu tidak jawab kasih kesembuhan. Dia jawab lewat cara yang luar biasa. Pengharapan saudara ini tambah lama tambah besar. Dan saudara yakini pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan saudara lihat ya, kalau Tuhan yang sudah kasih tahu, dia buka jalan di depan saudara. Mau tahu lanjutan ceritanya? Mau tahu? Minggu depan atau sekarang? Dan nobrok Pak terus, belum bayar parkirnya. Senin jam 7 kami sudah selesai makan, biasa sekitar jam itu sudah selesai makan, jam 7 Vital. Hujan. Saya duduk di ruang kerja, ya, sambil nunggu. Nanti saya bilang sama Andrew nanti ikut sama Dedi, nanti pulangnya kamu yang nyetir, Dedi sakit, ya. Jam 7:05 saya di WA sama petugasnya, Pak karena hujan, ini caranya Tuhan luar biasa. Bapak bisa enggak datang sekarang? Saya langsung jawab, oke, paling lama setengah jam saya sudah sampai. Saya siap-siap ganti 20 menit sudah sampai. Begitu saya sampai, hujan ya, cuma 3, saya yang keempat. Segera masuk. Ini lancarkan Tuhan yang pertama. Saya enggak mesti nunggu 9.30 di atas. Belum tuh 9.30 saudara bisa jam 11. Betul? Ini cuma nunggu 10 menit saja saya masuk. Dia omongi gini, dipegang. Dia pegang radang saya pegang tangannya dia. Sakit saudara ya. Aduh. Nah sebelumnya itu saya ketinggalan satu cerita. Profesor Siki suruh saya fisioterapi. Saya fisioterapi di MMC, bayar mahal. Salah satu fisioterapinya tuh tiap kaki ditembak 1.500 tembakan. Pakai mesin itu tidak ada di Bros, tidak ada di Siloam, hanya ada di MMC dan di RSUP. Dikasih jeda, karena sekali ditembak saya teriak, sakit sekali, apalagi yang kanan, waduh sakit sekali. Setelah fisioterapi ada hasilnya saudara, tambah sakit. Udah dikasih obat, saya langsung putuskan beli saat itu ya. Hujannya berhenti. Saya pergi ke apotek, ya. Enggak bisa parkir di depan apotek kan, itu bukan apotek saya. Agak jauh parkirnya. Hujannya berhenti. Begitu masuk, saya kasih resep, hujannya banter, keras sekali. Orang-orang yang lagi duduk di depan, ada yang nyantai, ada yang rokok, semuanya lari. Saya nunggu di situ, cukup 15 menit karena antri ya. Begitu saya ambil obat, bayar, hujannya berhenti. Saya enggak mbak payung. Coba saya hujannya jalan terus, mobilnya di sana. Mau enggak mau harus ke sana begini kan. Kalau saudara lari, kalau saya kan nyeret. Betul ya? Tuhan itu ngatur. Kalau saya ingat semua ini, bahkan sampai hal-hal yang kecil itu Tuhan atur saudara. Saya enggak perlu jam 11, setengah 12 ke dokter, langsung di WA. Saya enggak tahu apa saya yang di WA atau yang lain juga di WA, saya ada di sana. Dan setelah selesai keluar dari tempat dokter,
Itu hujannya berhenti, kan tadi saya bilang hujannya berhenti. Saya keluar dari ruangan, itu 6-8 orang sudah ngantri. Mereka berdatangan, karena apa? Hujannya sudah berhenti. Saya datang pada saat hujan, yang ngantri enggak banyak. Waktu beli obat juga begitu. Dan yang luar biasa, lewat 2 hari saya minum obat itu, radang saya hilang, saya sembuh. Tapi saya hari Selasa dan Rabu tidak kemana-mana, di rumah saja. Ya tetap naik turun, supaya dia istirahat kakinya. Rabu saya sudah jalan, dan sampai sekarang sembuh total. Kesaksian yang saya alami baru saja minggu ini, itu juga bisa berlaku pada saudara. Yang yakin katakan amin. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara yang vertigo, pusing, sakit, tumor, kanker, apapun sakit saudara. Mak saya sakit leukemia, dokter bilang mati dia. 15 tahun, 5-6 tahun kemudian baru meninggal. Itu saudara, pengharapan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya para pelayan Tuhan, rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, haleluya. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya. Sungguh Tuhan, pengharapan kami hanya kepadamu ya Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang luar biasa. Mujizat-Mu terlalu terjadi dalam kehidupan kami. Orang-orang yang selalu percaya kepadamu, orang-orang yang selalu berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan, dan kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus, kami selalu menempatkan diri sebagai anak-anak yang setia kepadamu Tuhan, dan selalu meningkatkan kerohanian kami untuk selalu membuat kami meningkat di dalam menara doa kami Tuhan. Doa kami Tuhan Yesus penuh dengan pengharapan kepadamu Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya di saat kami meningkatkan doa kami melilin bersama dengan Tuhan, maka mujizat-Mu terjadi buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati orang-orang yang melihat tayangan khotbah ini. Tuhan memberkati dimanapun mereka berada. Mereka menghadapi masalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan menjawab doa mereka, sebab pengharapan mereka kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya dengan kuasa tubuh dan darah-Mu Tuhan juga akan terjadi dalam kehidupan kami. Yang sakit Kau sembuhkan ya Tuhan. Kau berkati untuk para hamba-hamba-Mu yang akan melayani, biarlah mereka melayani di atas kekudusan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Ku sadar tak semua
dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Yang sudah dapat dia berdiri. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau saudara menyanyi, angkat suaramu lebih-lebih lagi, buka mulutmu dengan lebih yakin, namun hatiku angkat roti dan anggur lebih tinggi daripada kepala. Sebelum saudara bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, saudara sudah mendengarkan firman. Migdal memilih untuk menjadikan besar. Yang dijadikan besar adalah pengharapan saudara. Pengharapan dari kata dasar, memilih bersama Tuhan. Melalui apa? Melalui doa. Semakin saudara memilih bersama Tuhan di dalam doa, pengharapan saudara semakin besar. Dan pengharapan yang besar itu bisa mengalahkan apapun masalah saudara. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau yang sakit tumor, dokter memvonis apa? Engkau yang dalam masalah ekonomi, engkau yang dalam problema apapun juga, pegang roti ini, lihat dia sebagai tubuh Kristus. Pegang anggur itu, lihat sebagai darah Tuhan. Yakini Tuhan tidak memberikan kesembuhan saat ini buat saudara. Dia memperbesar pengharapan saudara. Sembah dia. Pilih hidup saudara di dalam doa. Oh, sembah Tuhan. Itu caranya supaya Tuhan berkenan hadir dalam hidup saudara. Dalam tabernakel skala terkecil, bikin asap doa yang mengharumkan supaya Tuhan berkenan hadir. Urikite rekele kele balala masikera la balala. Urikite perele kele balala siere kele bele. Urikite antapara la balala keri la balala. Ya ratala wala malawala. Orikide rekele bele bele ala parra la la. Ide kete bele le mesiketa la bala. Orikete be ala parra la bala kele ala wala. Ya la bala masiere kele bele. Haleluya, haleluya, haleluya. Roti kita angkat dengan tangan kanan lebih tinggi daripada kepala. Saudara yang mengikuti perjamuan di rumah, angkat roti lebih tinggi daripada kepala. Pada malam itu Yesus berpesan, setiap kali engkau memperbuatnya, ingatlah akan kasihku kepadamu. Ingat kasih Tuhan yang sudah berlaku dalam hidup saudara. Terima kasih Bapa.
Bukankah roti yang kita angkat dan mintakan berkat hari ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, makan jadi berkat dalam hidup saudara. Angkat cawan besi anggur lebih tinggi daripada kepala saudara. Saudara jangan berpikir, oh sakitnya Pak John sakit pergelangan kaki, bukan sakit yang besar. Siapa bilang? Sakit di kaki itu membatasi semua pergerakan saya. Saya jalan saja nyeret, naik motor sakit, kemana-mana nggak bisa, naik turun seperti orang pincang. Kalau hal yang sepele, yang saudara pikir itu sepele, Tuhan bisa. Jangan saudara berpikir hal yang besar, Tuhan tidak bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah yang saya sembah, yang saudara sembah, Allah yang sama. Yang membedakan kalau saudara beriman, sesuai iman itu terjadilah dalam hidup saudara. Bukankah cawan berisi anggur yang kita angkat dan mintakan berkat adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, minum jadi berkat dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu Tuhan. Segala puji, hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan telah berkenan memberkati kami melalui hamba-Mu Tuhan. Dengan firman yang baik Tuhan. Tuhan biarlah firman-Mu ini tetap dapat bertumbuh dan berbuah melalui kehidupan kami. Tuhan, saat ini Engkau mengatakan bahwa kami harus mendirikan menara jaga Tuhan, agar kami boleh dapat bertahan, dapat terus bertumbuh Tuhan, agar setiap firman-Mu yang baik ini dapat bertumbuh dan menghasilkan buah yang manis bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Engkau tidak melupakan kami Tuhan, Engkau sentiasa mengingatkan kami bahwa Engkau ada untuk kami, Engkau ada bersama dengan kami. Terpuji namamu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, banyak kali kami lupa Tuhan, banyak kali kami melanggar akan titah perintah Tuhan. Tetapi kasih-Mu yang begitu besar, tangan-Mu tetap terbuka bagi kami, bagi setiap orang yang kembali kepadamu Tuhan. Engkau merangkul kami dengan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu ini tetap bertumbuh, agar kami dapat bertahan atas segala kejadian yang sekarang ini terjadi, yang akan terjadi, dan kami dapat bertahan di hadapan Engkau Tuhan. Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati dia dalam pelayanannya Tuhan. Suci kuduskan dia Tuhan, agar bukan dia yang berbicara Tuhan, tetapi Engkau beri hikmat baginya Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dia boleh menghidupi semuanya apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya Tuhan. Pulihkan kami sebagai gereja-Mu Tuhan. Engkau tahu banyak kelemahan yang terjadi, tetapi kami percaya bahwa bila kami kembali kepada Tuhan, kami mau bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan pulihkan gereja ini dan dapat bertumbuh dan berbuah bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Dengar doa dan permohonan kami Tuhan, karena kami sudah persembahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hamba mengucap syukur Bapa buat hadirat-Mu di tempat ini. Hamba mengucap syukur Bapa buat kuasa-Mu di tempat ini. Hamba mengucap syukur Bapa buat lawatan-Mu di tempat ini. Hamba mengucap syukur Bapa buat mujizat-Mu di tempat ini. Sungguh kami mengucap syukur buat semua itu Bapa. Buat kebenaran firman yang sudah menegur kami, buat kebenaran firman yang sudah memberkati kami. Sungguh kami mengucap syukur Bapa. Kami akan memberikan, jemaat-Mu di tempat ini akan memberikan dari apa yang mereka punya, dengan hati yang mengucap syukur, dengan hati yang bersuka cita. Dan biarlah semua yang kami persembahkan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang akan memberikan melalui TV media dan juga melalui YouTube. Tuhan memberkati mereka seperti Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah,
mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Karena kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Memberkati setiap persembahan yang sudah diberikan. Untuk setiap pelayan kemah suci hari ini, Tuhan menambahkan anugerah dalam kehidupan mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus, tanda mereka mengikat perjanjian garam dengan Engkau. Maka sebaliknya, Tuhan berjanji akan menyertai kehidupanmu. Dan janji Tuhan itu ya dan amin adanya. Terima kasih Bapa yang di tempat ini dan yang mendengarkan dalam keadaan tubuh yang lemah. Percayalah persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan menyembuhkan sakit penyakitmu, memperbesar pengharapanmu. Yang di dalam masalah Tuhan sanggup menyelesaikan. Yang di dalam kekurangan Engkau mempunyai Allah yang luar biasa adanya. Terima kasih. Pada akhirnya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.